Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kusmiadi Albi dengan NIM 112311163. Baik, pertama-tama yang saya hormati dosen pengampu mata kuliah Teori Organisasi Ibu Rismawati, dan yang saya banggakan teman-teman sekalian. Di sini saya akan memaparkan hasil studi kasus yang telah saya buat guna untuk memenuhi nilai presentasi yang berjudul Pengaruh Komunikasi Organisasi terhadap Kinerja Tim dalam Mencapai Tujuan Perusahaan. Baik, di slide pertama ada pendahuluan. Komunikasi merupakan salah satu faktor penting dalam keberhasilan suatu organisasi. Setiap kegiatan organisasi membutuhkan pertukaran informasi yang jelas agar tujuan yang telah ditetapkan dapat tercapai secara efektif. Komunikasi yang baik mampu menciptakan koordinasi yang kuat antar anggota tim atau anggota organisasi. Sedangkan komunikasi yang kurang baik atau kurang efektif dapat menimbulkan kesalahpahaman, konflik, dan menurunkan produktivitas kerja. Berdasarkan hal tersebut, terdapat beberapa permasalahan yang perlu dikaji, yaitu mengenai pengertian komunikasi organisasi, fungsi komunikasi organisasi, pengaruh komunikasi terhadap kinerja tim, hambatan yang sering terjadi dalam komunikasi organisasi, juga serta upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan efektivitas komunikasi. Adapun tujuan pembahasan ini adalah untuk memahami konsep komunikasi organisasi, mengetahui perannya dalam meningkatkan kinerja tim, mengidentifikasi hambatan komunikasi yang mungkin terjadi, serta menjelaskan solusi yang dapat diterapkan agar tujuan organisasi dapat tercapai secara optimal. Slide selanjutnya ada pengertian komunikasi organisasi. Komunikasi organisasi adalah proses penyampaian dan pertukaran informasi antara individu maupun kelompok dalam suatu organisasi untuk mencapai tujuan bersama. Komunikasi ini dapat berlangsung secara formal maupun informal dan melibatkan seluruh anggota organisasi dari tingkat atas hingga tingkat bawah. Menurut para ahli, komunikasi organisasi merupakan faktor penting yang menentukan efektivitas koordinasi, pengambilan keputusan, dan pelaksanaan pekerjaan dalam organisasi. Unsur-unsur komunikasi organisasi. Yang pertama ada komunikator atau pengirim pesan, dan yang kedua ada pesan atau informasi yang disampaikan. Ketiga, media komunikasi. Keempat, penerima pesan. Kelima, umpan balik atau feedback. Dan keenam, lingkungan komunikasi. Seluruh unsur tersebut harus berjalan dengan baik agar informasi dapat diterima dan dipahami secara lanjut. Berikutnya di sini ada jenis-jenis komunikasi organisasi. Yang pertama ada komunikasi vertikal. Komunikasi vertikal adalah komunikasi yang terjadi antara atasan dan bawahan, baik dari atas ke bawah maupun dari bawah ke atas. Dan berikutnya ada komunikasi horizontal. Komunikasi horizontal adalah komunikasi yang terjadi antara karyawan atau antara bagian yang memiliki tingkat jabatan yang sama. Berikutnya ada komunikasi diagonal. Komunikasi diagonal adalah komunikasi yang terjadi antara individu yang berbeda divisi dan berbeda tingkat jabatan. Slide selanjutnya di sini ada fungsi komunikasi organisasi. Ada 6 poin yang tertera di antaranya. Yang pertama, sebagai sarana penyampaian informasi. Yang kedua, sebagai alat koordinasi pekerjaan. Yang ketiga, membantu proses pengambilan keputusan. Yang keempat, meningkatkan motivasi kerja karyawan. Yang kelima, mengurangi kesalahpahaman dalam organisasi. Dan yang terakhir, menciptakan hubungan kerja yang harmonis. Baik, selanjutnya di sini ada hubungan komunikasi organisasi dengan kerja tim. Komunikasi yang efektif dapat meningkatkan kerjasama antara anggota tim. Informasi yang jelas membuat setiap anggota memahami tugas dan tanggung jawabnya, sehingga pekerjaan dapat diselesaikan dengan lebih cepat dan tepat. Sebaliknya, komunikasi yang buruk dapat menyebabkan kesalahan kerja, konflik antar anggota, keterlambatan pekerjaan, dan menurunnya produktivitas tim. Baik, berikutnya di sini ada manfaat komunikasi organisasi yang efektif. Ada 6 poin yang tertera, di antaranya yang pertama, mempercepat penyelesaian pekerjaan. Kedua, meningkatkan koordinasi antar bagian. Ketiga, mengurangi konflik internal. Keempat, meningkatkan semangat kerja. Kelima, mempermudah pencapaian tujuan organisasi. Dan yang terakhir, meningkatkan kepuasan anggota organisasi. Baik, selanjutnya di sini ada upaya meningkatkan komunikasi organisasi. Komunikasi organisasi yang efektif dapat ditingkatkan melalui berbagai upaya yang dilakukan secara konsisten oleh seluruh anggota organisasi. Salah satu langkah yang penting adalah membangun budaya komunikasi yang terbuka sehingga setiap anggota merasa nyaman untuk menyampaikan pendapat, ide, maupun permasalahan yang dihadapi dalam pekerjaan.
Selain itu, organisasi perlu menggunakan media komunikasi yang tepat agar informasi dapat disampaikan dengan cepat dan mudah dipahami oleh seluruh pihak yang berkepentingan. Penggunaan teknologi komunikasi seperti email, aplikasi pesan instan, dan sistem informasi perusahaan juga dapat membantu memperlancar arus informasi dalam organisasi. Di sini ada studi kasus komunikasi organisasi di PT SSA. PT SSA atau Super Sinar Abadi merupakan perusahaan yang bergerak di bidang logistik dan pergudangan. Dalam aktivitas sehari-hari, koordinasi antara bagian admin, operasional, dan manajemen sangatlah penting. Pada sewaktu-waktu terjadi keterlambatan pengiriman barang karena informasi perubahan jadwal tidak tersampaikan dengan baik kepada seluruh tim. Akibatnya, terjadi kesalahan koordinasi yang menyebabkan keterlambatan distribusi barang kepada pelanggan. Setelah perusahaan melakukan evaluasi dan menerapkan sistem komunikasi yang lebih terstruktur melalui grup koordinasi dan briefing hingga rutin, efek positifnya tingkat kesalahan menurun dan proses pengiriman menjadi lebih efektif. Oke, lanjut. Di sini ada analisis studi kasus. Berdasarkan kasus tersebut dapat diketahui bahwa yang pertama, komunikasi memiliki peran penting dalam koordinasi kerja. Kedua, kesalahan informasi dapat menghambat pencapaian tujuan organisasi. Ketiga, sistem komunikasi yang jelas mampu meningkatkan efektivitas kerja. Yang terakhir, kerjasama tim menjadi lebih baik ketika informasi dapat diterima secara tepat dan cepat. Baik, slide terakhir memasuki kesimpulan. Kesimpulannya adalah komunikasi organisasi merupakan faktor penting dalam keberhasilan suatu organisasi. Komunikasi yang efektif dapat meningkatkan koordinasi, produktivitas, dan kinerja tim. Sebaliknya, komunikasi yang buruk dapat menyebabkan berbagai hambatan dalam pelaksanaan pekerjaan. Oleh karena itu, setiap organisasi perlu membangun sistem komunikasi yang baik agar tujuan organisasi dapat tercapai secara optimal. Cukup sekian, mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan dari materi yang telah saya buat. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.